baik itu biasa, betul? Kalau sesama teman, ucapkan perkataan yang baik, betul? Tapi kalau sama orang tua, pilihan katanya bukan baik, tapi pilih kata-kata yang paling mulia, yang paling agung, yang paling terhormat, karena mereka adalah level kedua sesudah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perintahkan kita berbakti kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Dari kedua orang tua yang paling afdal yang mana? Ibu. Berapa kali? Ya, berbakti kepada ibu lebih diutamakan 3 kali dibanding ibu bapak 1 kali. Betul? Nah, kenapa harus kepada ibu? Nah, kalian ini calon ibu nih. Kenapa ibu lebih dimuliakan? Karena ibu itu sudah mengandung kita, mengandung kalian selama 9 bulan 10 hari dalam keadaan yang sangat-sangat susah. Siapa yang sudah pernah hamil nih? Nah, belum ada ya. Kenapa tidak hamil? Nah, karena belum ada bapaknya, ya kan? Nah, sebab kalau ada yang hamil tidak ada bapaknya, berarti itu saingan Nabi Isa itu. Bukan saingan Siti Maryam, ya enggak? Nah, jadi ibu sudah mengandung selama 9 bulan 10 hari dalam keadaan yang sangat menderita. Nah, kalau kalian mau latihan bagaimana susahnya hamil, coba kalian taruh ikat kelapa itu di perut, diikat kelapa, dibawa tiap hari kemana-mana, bahkan ke WC pun bawa, tidur bawa, ke toilet bawa, ke sekolah bawa, kemana saja bawa. Kira-kira ribet nggak? Ribet. Susah nggak? Susah. Ya, itu begitulah mak kita. Tidur telentang susah, ya, miring susah juga, ya, betul nggak? Nah, kemudian lahir, disusui selama 2 tahun, sampai disapi selama 2 tahun. Jadi memang ibu itu luar biasa jasanya. Maka dalam Islam berbakti kepada ibu itu diutamakan daripada bapak. Bukan berarti sama ayah tidak berbakti, berbakti juga, wajib juga. Cuma 3 kali lipat lebih afdol daripada ibu. Betul? Nah, anak-anak sekalian, berbicara berbakti kepada orang tua, terutama ibu, saya punya pengalaman pribadi. Mau dengerin nggak ceritanya? Cuma kalau saya cerita begini kadang-kadang sudah mau nangis duluan. Kenapa? Ya, sebab pengalaman saya berbakti sama orang tua itu penuh dengan perjuangan dan juga penuh dengan kenangan. Jangan nangis dulu. Nah, ceritanya setelah Ustadz masuk Islam, ya, setelah masuk Islam itu kira-kira umumnya nih orang tua kalau ada anaknya pindah agama suka apa tidak? Tidak. Ya, suka kan? Iya. Pasti tidak senang umumnya, walaupun tidak semuanya. Tapi sebagian besar kalau ada anaknya pindah agama masuk Islam pasti tidak suka orang tuanya. Bahkan ada yang sampai memusuhi, bahkan ada yang sampai mau membunuh. Betul? Tapi saya alhamdulillah ya tidak sampai separah itu. Ya, seperti kalian pada umumnya para mu'alaf itu apa namanya, kalau sudah masuk agama Islam pasti tidak suka keluarga, tidak senang orang tua. Betul? Hal yang seperti itu juga saya alami. Lalu bagaimana kita menyikapi dalam hal kewajiban berbakti kepada orang tua ini? Karena di satu sisi ya kita wajib berbakti kepada orang tua, tetapi di sisi lain orang tua kita tidak muslim misalnya,
Bahkan orang tua kita menolak kita. Bagaimana ini? Nah, Al-Quran memberikan batasan, ya, memberikan bimbingan kepada kita dalam surat Luqman. Dalam surat Luqman ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'ruf." Artinya, dan jika kedua orang tuamu memaksa kamu untuk kembali murtad, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka kamu sebagai anak haram mematuhi perintah orang tua itu. Jadi kalau orang tua sudah nyuruh kamu murtad, haram berbakti sama orang tua itu. Dalam urusan iman, kamu tidak boleh taat kepada orang tua. Paham? Kalau menyuruh murtad. Tetapi dalam urusan kemanusiaan, Al-Quran tetap mewajibkan kita berbuat baik kepada orang tua. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Pergauli mereka di dunia ini dengan cara yang baik, walaupun beda agama. Betul? Beda agama, tidak apa-apa. Anak wajib berbakti kepada orang tua, urusan kemanusiaan. Tetapi dalam urusan agama, kita tidak ada kewajiban untuk taat, untuk patuh kepada orang tua, apalagi kalau orang tua memaksa kita murtad. Jadi kalau kalian nanti pulang dipaksa murtad lagi sama orang tua, mau nggak? Tidak boleh. Tapi kalian tetap wajib berbuat baik. Berbuat baik. Nah, kalau kamu nanti sukses, kamu jadi pengusaha atau menjadi pebisnis atau menjadi pejabat yang punya uang banyak, kalau orang tua kamu miskin, walaupun agamanya beda, bantu. Belikan dia rumah, belikan dia pakaian, kasih dia makanan yang enak-enak, rawat mereka sambil didakwahi. Betul? Begitulah indahnya Islam ini. Nah, dulu Ustadz punya pengalaman, ya sama dengan teman-teman yang lain, dengan kalian juga, semua sama. Tidak ada ya, atau sangat sedikit sekali orang tua yang bisa menerima perpindahan agama anaknya. Betul? Tetapi secara umum orang tua itu tidak menerima kalau anaknya pindah agama, terutama kalau dia masuk agama Islam. Nah, disinilah Al-Quran memberikan tuntunan kepada kita dalam hal apa kita wajib berbakti dan dalam hal apa kita tidak boleh berbakti kepada orang tua. Ingat nggak? Dalam urusan agama haram taat kepada orang tua kalau sampai dia nyuruh kita murtad. Betul? Tapi dalam urusan kemanusiaan tadi, kita tetap wajib berbuat baik kepada orang tua. Ini dulu saya alami setelah saya pindah agama. Ya, orang tua, kebetulan ayah saya sudah meninggal dunia. Alhamdulillah, saya beruntung. Setelah saya masuk agama Islam, tidak jumpa dengan orang tua waktu itu. Untungnya Pak, karena ayah saya itu tokoh agama di agama sebelumnya. Mungkin kalau saya jumpa bisa-bisa saya dipatok, ya kan, digebukin barangkali ya. Tapi alhamdulillah, qadarullah. Ya, di satu sisi saya beruntung, saya menjadi muslim itu ketika orang tua ayah saya sudah meninggal dunia. Nah, sedihnya lagi, saya tidak sempat berjumpa dengan ayah saya setelah saya masuk agama Islam. Artinya beliau lebih dahulu meninggal sebelum saya masuk agama Islam. Dan sekarang saya tidak bisa berbuat apa-apa dengan ayah saya. Mau saya doakan, dilarang sama Allah. Dalam surat At-Taubah ayat 113, Allah mengatakan, "Maka lin nabiyyi wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba
min ba'di ma tabayyana annahum ashabul jahim. Tidak pantas Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman mendoakan, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa orang musyrik, dosa-dosa orang kafir, sekalipun orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik itu keluarga terdekatnya. Sekalipun itu ayahmu, ibumu, anakmu, kalau mereka matinya dalam keadaan kafir, maka kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mendoakan mereka. Artinya sudah terputus total hubungan saya dengan ayah tadi. Sedih gak sebagai anak? Sedih. Nah, tentu saya sedih. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa karena saya tidak bisa mendoakan ayah saya tersebut. Disinilah kita dituntut mengorbankan perasaan. Kalau perasaan yang kita turuti dalam beragama, wah itu kan ayah saya harus setiap saat berziarah ke kuburannya, saya harus mendoakan ayah saya. Itu nafsu kita berkata begitu, betul? Tapi kalau sudah bicara akidah, Allah melarang. Yang mana kita dahulukan? Agama, iman. Kalau Allah larang, jangan lakukan itu, betul? Nah, oleh karena itu anak-anakku sekalian, nah saya alhamdulillah jumpa dengan ibu, dengan mak, yang walaupun terjadi konflik dengan orang tua karena masalah akidah itu biasa, tetapi saya sebagai anak tetap berkewajiban berbakti kepada ibu, kepada mak, secara finansial, secara kemanusiaan. Ya, saya waktu itu suka kirim uang, ya agamanya tidak, semampu saya. Dan saya perlihatkan kepada orang tua, begini Islam mengajarkan. Walaupun kita beda keyakinan, dalam Islam wajib berbakti kepada orang tua dalam masalah kemanusiaan tadi. Nah, sampai suatu hari ibu saya itu sakit parah, kena kanker di lidah. Itu kejadiannya tahun 2006. Saya masih kondisi yang prihatin hidupnya secara ekonomi. Tahun 2006 itu saya sudah punya 3 orang anak, ngontrak saya di daerah Taman Mini sana, di rumah petak yang sangat kecil, hanya mungkin ukuran 4 kali 5 meter saja, tidak ada kamar, ya, disitulah dapur, disitulah WC, gabung di situ. Saya bertahun-tahun dalam keadaan yang sangat prihatin secara ekonomi. Aktivitas saya menjadi dai, menjadi pendakwah, tetapi kehidupan ekonomi saya waktu itu sangat prihatin sekali. Ada berita mak saya kena kanker di lidah. Lalu saya pulang ke Medan, saya jumpa ibu saya, karena dokter di sana tidak sanggup menangani penyakit mak ini. Bahkan dokter di sana merujuk ke rumah sakit Cipto di Jakarta. Kami beda agama. Mak saya masih Nasrani waktu itu. Saya tawarkan kepada mak supaya beliau saya bawa ke Jakarta untuk kita rawat di Jakarta. Semula beliau merasa berat, ya, dengan tawaran itu. Ya tentu bisa kita pahami masalahnya apa, betul? Ini persoalan akidah. Nanti jangan-jangan akan dipengaruhi lah segala macam, betul? Tapi saya berikan jaminan, mama jangan takut, jangan khawatir. Mak saya ajak ke Jakarta untuk saya rawat. Tidak ada kaitannya dengan masalah agama. Mak silakan tetap beragama Kristen, saya beragama Islam. Saya tidak akan pengaruhi mama, tetap silakan dalam keadaan beragama Kristen. Cuma saya sebagai anak merasa berkewajiban untuk berbakti kepada orang tua yang jasa mak tidak bisa saya balas dengan apapun di muka bumi. Jadi saya ini adalah berbakti kepada mak. Saya bilang, saya berharap mak ikut saya ke Jakarta, saya akan obati mak di rumah sakit Cipto. Alhamdulillah, berkat dengan jaminan saya tadi bahwa saya mengajak ke Jakarta bukan dalam rangka mengajak dia kepada Islam, tapi semata-mata misi saya adalah untuk mengobati beliau. Alhamdulillah, akhirnya mak saya ikut ke Jakarta. Saya bawa ke Jakarta,
di awal tahun 2006 yang lalu. Saya bawa ke rumah. Setelah tiba di rumah kontrakan saya, alangkah terkejutnya mak itu. Kenapa? Karena selama ini saya royal dengan orang tua. Seakan-akan kesan dia, saya di Jakarta sudah hidup mewah. Saya memang bersiasat di hadapan orang tua yang tidak muslim. Saya perlihatkan saya mampu, saya kuat, seakan-akan saya orang kaya. Karena kebutuhan dia selalu saya penuhi. Saya kirim uang terus. Berarti kalau orang sudah kirim uang terus, kesannya Pak, banyak uang, ya kan? Saya sembunyikan. Alangkah terkejutnya ketika mak sampai di rumah kontrakan saya. Dia lihat, ini rumahmu? Iya. Ini rumah sendiri? Tidak. Ini kontrak. Cucunya sudah 3 dari saya waktu itu. Sudah berapa lama kamu kontrak? Saya bilang sudah 13 tahun. Masya Allah. Nangis mak itu. Dia makin menjerit batinnya. Bagaimana dia tidak menjerit, anak-anakku sekalian? Saya bawa dia ke Jakarta untuk saya obati, untuk saya rawat di rumah sakit. Sementara kondisi ekonomi saya dalam pandangan dia, saya ternyata orang susah, bukan orang yang kaya, bukan orang yang sukses secara ekonomi. Tambah pesimis selama saya ini.